Papi, Mami. Aduh, pada kemana sih nih Mbak? Juki. Kok gak ada yang angkat? Aduh. Halo, anybody's home? Wah, Siapa lo? lu siapa? Datang gedar-gedor. Ganggu orang tidur aja lo. Ini tuh rumah gue. Pada kemana semua sih bokap nyokap gue? Ha? Embo, Juki, Ani, Widi. Pada kemana semua sih? Masuk sembarangan. Ini bukan rumah lo, ini rumah Pak Ramadan. Ngaku-ngaku aja lo. Aduh, Pak Ramadan. Bokap gue tuh namanya Broto, bukan Ramadan. Enak aja lo kalau ngomong ke sembarangan. Oh, gue tahu. Lo anaknya Pak Broto ya? Penghuni lama kan? Rumah ini udah dijual seminggu yang lalu sama Pak Ramadan. Jadi mending lo pergi aja deh. Enggak mungkin. Nggak mungkin bokap gue jual rumah ini. Lo pasti nggak. Lo pikir gue bohong? Beneran lo tanya aja sama orang-orang sini. Udah balik. Gue laporin satpam lo ntar ya. Ya laporin aja orangnya rumah gue kok. Ya. Ih, banget sih. Buka dong. Ih, pada kemana semua sih? Udah mbak, gak usah teriak. Saya masih banyak urusan, tolong dibayar argunya. Iya mas, saya bayar. Pakai apa tapi? Ya pakai duit lah mbak, masa pakai doa? Gimana sih? Tapi saya nggak ada duit. Gini deh, ini jam ya. Gue beli harganya 2 juta. Lo beli 1 juta juga cepet ya. Udah sana pergi. Udah sana. Halo sayang. Hah? Rumah bokap kamu dijual? Kok bisa? Iya sayang, aku juga bingung. 2 minggu lalu tuh aku masih di situ. Sekarang tiba-tiba aku pulang, pemiliknya udah ganti. Aduh, papi sama mamiku tuh kemana sih? Di bawah alien apa nggak mungkin kan? Udah sayang, kamu jangan nangis ya. Ntar aku jemput. Kasih tahu kamu di mana. Ntar abis ini kita cari alamat orang tua kamu. Iya, aku tungguin kamu ya sayang. Aku di taman di dekat komplek. Ya, jangan lama-lama ya. Iya sayang, aku OTW ya. Ya, buruan ya. Ya. Kok papi ke Citayam sih? Sayang, ini aku udah nemu alamat papa yang baru. Oh ya udah, kita jemput aja. Ya, kita kesini ya. Jauh banget sih, kok nggak sampai-sampai? Ya papi sama mamiku nggak salah pilih rumah apa? Berantah-berantah gini. Aduh sayang, mungkin papi kamu sengaja kali. Biar tanahnya gede, ada kolam ikannya, ada kolam renangnya, ada lapangan basketnya. Bahkan mungkin ada pacuan kudanya, sama kayak punyanya omnya Nita. Iya deh, mudah-mudahan. Aduh kambing! Sayang, hati-hati dong. Shh. Apaan pera kambing kayak gitu? Ah.
Sayang, ini nggak salah alamatnya. Kok rumahnya jelek banget gini sih? Aduh. Sayang, mungkin tuh ini alamat penjaga rumah kamu. Jadi sekarang kita turun aja dulu. Ya tapi kalau misalnya ini alamat penjaga rumah aku, ngapain dikasih ke aku coba? Jangan-jangan cowok jelek tadi ngerjain aku lagi. Cowok jelek. Iya. Aduh. Mami! Cynthia. Mam! Mami! Selamat datang di rumah baru kita. Mam, apa-apaan sih rumah baru? Nggak lucu deh bercandaannya, mah. Aku tuh capek baru pulang 2 minggu dari Eropa, terus pulang-pulang dikasih kejutan kayak gini. Apaan sih, Mak? Ayo kita pulang, ah! Ini bukan kejutan, sayang. Ini kenyataan. Mulai sekarang dan seterusnya, ya inilah rumah kita. Papi kamu bangkrut, Cynthia. Kita udah nggak punya apa-apa lagi. Serius, Mam? Tommy! Apa? Jadi rumah kita itu nggak dijual, tapi disita sama orang aja sama yang Ramadan itu? Iya. Sebetulnya papi itu sudah lama tergiur dengan bisnis baru. Tapi papimu ditipu sama rekan bisnisnya. Semuanya habis, ya termasuk rumah itu. Aduh, jadi Ramadan itu rekan bisnisnya Papi? Iya, semuanya sudah habis, Cynthia. Cuma rumah ini satu-satunya yang kita punya. Dan ternak domba di belakang rumah untuk menyambung hidup. Aduh, Papi gimana sih, Pap? Pap, Papi kan udah belasan tahun bekerja di dunia bisnis ya. Kok bisa-bisanya ketipu sih? Mas Papi yang bisa bedain mana orang yang bener, mana orang yang salah? Udah dong, Cynthia. Kamu nggak kasihan lihat papimu. Papi itu udah stres kayak begini. Lihat aja, belakangan ini kan papimu suka diem aja. Terus sekarang kayak gimana dong, Mam, hidupnya? Hah? Kita tinggal di sini gitu? Aduh, Ma, jelek banget sih rumahnya. Mah, besok aku ke kampus gimana? Kuliah naik apa? Supir kita mana? Mobil mana? Mulai sekarang kamu harus mandiri. Karena kita udah nggak punya apa-apa lagi. Aduh, Mami. Jadi, kita bener-bener udah habis bis-bis ludes, Mam. Pap, beneran nih, Mam. Aduh. Di atas putaran roda-roda, rasakan harmoni senja menghias kota. Hitam dan terurai, rambutmu tertiup angin. Ciptakan bahagia dalam kencan pertama. Bila sakit akhirnya pertemukan. Ini kayaknya kena cacingan nih, Bah. Kelihatan nih bulunya kusam. Makanya susah ya? Iya nih Kang, makanya aja sekarang susah, ya kan Bah? Iya, bener. Oh gitu ya? Kayaknya mendingan dikasih obat tradisional aja deh. Pakai daun nanas, dikeringin, terus dijemur, dikasih air, dikasih minum 10 hari sekali. Iya. Sama kayaknya kesehatan kandangnya perlu diperhatiin deh, Bah. Kalau bisa dibersihin 2 hari sekali. Soalnya kalau kotor gini takutnya sering kena kuman.
Gitu ya, Kang? Bah, saya pamit dulu ya, Bah. Oh, iya. Mau ke kampus. Oh iya, Ya. sampaikan salam sama Juragan ya. Ya. Semoga bisa main kesini lagi. Ya. Dulu deh. Ya, Kang. Hati-hati, Kang ya. Ya. Halo. Yuk, makan yang banyak ya, supaya kalian ini gemuk. Yuk, shh. Biar nanti dijual harganya mahal. Biar Bapak bisa membiayai anak Bapak kuliah, ya. Hanya kalian yang bisa nolong Bapak. Bapak nggak tahu harus usaha kemana lagi, ya. Pak, tapi kan udah belasan tahun bekerja di dunia bisnis ya. Kok bisa-bisanya ketipu sih? Mas Papi yang bisa bedain mana orang yang bener, mana orang yang salah? Udah dong, Cynthia. Kamu nggak kasihan lihat papimu. Papi itu udah stres kayak begini. Gue gak mau Papi sampai stres. Papi gak boleh terganggu jiwanya. Enggak, Cynthia. Gue harus kuat. Gue gak boleh diem aja. Gue harus ngelakuin sesuatu. Mau kemana, Cynthia? Kamu mau kemana, Cynthia? Cynthia? Masa sih cewek sekelas Cynthia yang duit bokapnya nggak berseri bisa bangkrut? Ya serius, kan gue yang antar dia. Lu mau tau nggak alamat baru orang tuanya di mana? Di ujung dunia. Hah, lu tau kampung-kampung gitu. Ih, gue sih jijik. OMG. Kebayang nggak sih jadi Cynthia? Apa jangan-jangan dia udah dikirim ke SJ? Secara desa kan sosialita. Baru pulang-pulang dari Eropa dapet kabar bokapnya bangkrut. Amit-amit deh gue. Ya. Terus gimana hubungan lo sama dia? Gue yakin dia pasti nggak bisa kayak dulu lagi. Yang pastinya sih, gue nggak bakalan pacaran sama orang yang levelnya turun drastis gitu. Apalagi anak penjual kambing. Ih, gue sih ogah. Ember, Cin. Pak Ramadan! Bapak Ramadan! Lo ngapain kesini lagi? Ini kan rumah gue. Terserah gue dong kapanpun gue mau kesini ya bebas. Lo yang ngapain gue tanya dia di sini, hah? Gue Abdi. Gue tangan kanannya Pak Ramadan. Jadi sekarang gue yang bertanggung jawab penuh sama rumah ini. Udah lo ngapain, lo balik aja deh, kan udah gue bilangin waktu itu. Nggak bisa. Gue mau ketemu sama Pak Ramadan. Gue perlu bicara sama dia. Nggak bisa. Pak Ramadan itu orang yang sibuk banget. Apalagi kalau cuman ngeladenin cewek-cewek sotoy kayak lo gini. Sibuk deh, sibuk. Enak aja lo bilang sotoy. Gue mau ketemu sama dia. Nggak bisa. Aduh. Gue panggilin satpam ya. Ini panggil aja kan ke rumah gue. Pak, kamu siapa? Saya mau ngomong sama Bapak. Oh, jadi kamu putrinya Pak Broto yang baru pulang dari liburan dari Eropa. Datang ke sini mau meminta saya untuk mengembalikan rumah yang saya sita dari papi kamu, begitu? Jelas dong, Pak. Saya sebagai anak Pak Broto nggak rela ngeliat orang tua saya menderita. Bapak kejam sekali sih, Pak. Kasih kita tenggang waktu kayak atau keringanan bagaimana gitu kayak, Pak. Ini mah yang usir-usir kita si anaknya gitu aja. Begitu. Kamu tahu berapa jumlah kerugian yang disebabkan oleh kelalaian papi kamu? Iya, berapa sih paling? Berapa sebut aja, Pak? 50 juta? 200 juta? 1 miliar? Sebut aja, Pak. Nggak sebanding sama harga rumah ini. Bapak tahu harga rumah ini berapa? 5 miliar, Pak. Nggak fair. Cynthia, kamu ini baru anak kemarin sore. Gak tahu apa-apa soal bisnis. Kerugian yang disebabkan oleh papi kamu itu 17 miliar. Hah? 17 miliar, Pak. Ya, 17 miliar.
maaf Kak. Cynthia, kamu ini baru anak kemarin sore. Gak tahu apa-apa soal bisnis. Kerugian yang disebabkan oleh papi kamu itu 17 miliar. Hei, udah lo ya? Panggil diem aja. Kenapa habis ngomong sama bos? Muka kok kayak ayam sayur gitu? Kasian deh lo. Lihat lo, gue bales lo. Ya, halo. Sayang, jemput aku ya sekarang di deket rumah aku yang dulu, ya. Sekarang aku mau tolong kamu beliin aku sepatu baru. Bisa kan sekarang ya? Hah? Sepatu? Emang sepatu kamu kemana? Aku lempar ke muka pembantunya orang yang nyetor rumah aku yang dulu. Udah deh, aku minta kamu jemput sekarang. Nggak mau tahu, ya? Sayang, maaf. Kayaknya aku nggak bisa deh. Soalnya aku lagi di kelas nih. Ntar lagi dosennya datang. Ya ampun, sayang gimana sih katanya sayang? Jemput tuh sini aja masa nggak bisa? Beneran sayang. Tuh. Dosennya udah datang. Udah dulu ya. Sayang. Ya, aku gitu sih dimatiin aja. Aduh, masa gue nyeker sih? Halo? Halo, Bek. Bek, tolongin gue dong, Bek. Anterin gue sepatu ke sini, deket rumah gue yang dulu, ya. Gue lagi sakit nih, Cin. Lagi di dokter. Dokter, lo sakit? Sakit perut, Cin. Udah ya. Dadah. Halo? Aduh, kok bener rasanya semua sih sekarang? Aduh, masa gue nyeker gini sih? Aduh, Christian lo butang gue yang sebelah udah nggak ada. Ya udahlah, daripada cuma pakai sebelah, buang aja. Aduh! Siapa yang ngelempar orang ganteng ini pakai sepatu? Aku kenal baunya. Cintaku telah datang. Rinduku bersama angin berlalu. Istri kita. Aduh, sayang. Jika malam datang, kau kubayangkan, engkaulah menyinari hatiku di kala malam. Dan engkau adalah matahari pagi semangat hidupku. Jika untung malang menghamparkan aku dalam kuburan dangkal, ingatlah sebisamu, cintaku yang kekal. Aduh! Lu tuh ngapain sih? Buka-buka gue mending tangan lo wangi. Iya, bau banget lagi. Dasar cewek atau terima kasih lo. Lo udah gue selamatin tuh dari orang bukannya bersyukur. Iya, ya udah iya makasih. Biarin tau gitu gue diemin aja lo sama orang tadi. Dasar cewek aneh. Kenapa habis ngomong sama bos? Muka kok kayak ayam sayur gitu? Kasian deh lo. Enggak mungkin. Nggak mungkin bokap gue jual rumah ini. Lo pasti nggak.
Beneran lo tanya aja. Udah deh, pergi. Gue laporin satpam lo ntar ya. Ya laporin aja orang rumah gue kok. Enak aja sembarangan lo ya kalau ngomong. Lo nggak tahu gue itu siapa? Hah? Emang gue pikirin? Gue juga gak kenal sama lo, tau nggak? Ini gue juga sebenarnya males nih nyariin lo. Kalau nggak diamanahin aja, ya mau nggak mau lah. Nih, makasih lo bilang ngomong gue. Ngapain lo? Lo tuh ngapain sih? Buka-buka gue mending tangan lo wangi. Bau banget lagi. Dasar cewek nggak tuh. Terima kasih lo. Lo udah gue selamatin tuh kan orang tadi. Iya. Ya udah iya makasih. Biarin tau gitu gue diemin aja lo sama orang. Dasar cewek aneh. Lu tuh yang lebih aneh. Lu. Aduh, Mami. Mam. Aduh, kakiku nih, Mas. Sakit. Jadi nggak mulus lagi deh. Makanya, kalau apa-apa tuh jangan pakai emosi. Pakai lempar sepatu segala. Pelan-pelan. Ini semua tuh gara-gara papi, tau nggak? Coba kalau papi tuh nggak sosokan bikin perusahaan baru, terus nggak pinjemin duit sama Pak Ramadan. Kan kita jadi nggak kayak gini sekarang. Ngomong apa kamu, Cynthia? Kenyataannya papi tuh ngejerumusin mama, ngejerumusin aku sekarang. Tapi tau nggak, gara-gara papi aku tuh ditinggalin sama teman-teman aku. Aku punya teman lagi kan aku sekarang. Aku benci sama papi, aku benci sama mami. Aku benci. Kebayang mau ditaruh di mana mukanya si Cynthia. Dulu dia kayak tidur di atas duit. Sekarang jangankan duit, harga diri aja dia udah punya. Kasian banget ya dia. Dan gue yakin entar lagi dia bakal menghilang dari peredaran. Dan lo mau tahu dia kemana? Ke laut aja. Bek, gue mau ngomong sama lo. Entar lagi kayaknya kita udah mau masuk nih. Ke kelas yuk. Jangan lupa ntar, kita nongkrongnya di Dayo aja. Cozy loh tempatnya. Becky! Tapi kalau mau istirahat, jangan di luar, Pap. Di dalam aja. Hei, Pap. Kok badannya hangat sih? Tapi sakit. Hah? Pap, masuk dalam ya, Pap ya. Banyak angin loh di sini, Pap. Tapi Cynthia kan ngajak ngomong, kok malah dikebelakangin. Pap. Ini Papi panas loh badannya, Pap. Ya Allah, Engkau yang maha tahu segalanya. Tolong bukakanlah mata hati anakku, agar dia bisa mengerti keadaan orang tuanya. Tolonglah bimbing dia, agar dia bisa menerima keadaan ini.
dan kuatkanlah dia agar dia tidak menyesali semuanya. Mam, apaan sih nih? Uang jajanku cuma segitu, mana cukup. Kebutuhan Cynthia tuh banyak. Mami tahu, Cynthia. Tapi kondisi kita sekarang ini lagi susah. Jadi Mami mohon kamu terima dulu aja apa yang ada ya. Betul kata Mami, Cynthia. Biar nanti kekurangannya Papi carikan ya. Nggak mau tahu. Pokoknya Cynthia mau sekarang ditambahin duit jajan Cynthia. Kalau cuma segitu mah Cynthia nggak mau kuliah. Gak boleh gitu loh, sayang. Gue gak sadar kalau orang tua gue itu menderita karena gue. Ya ampun, papi, mami. Maafin Cynthia ya. Kenapa gue selalu kepikiran muka tuh perempuan ya? Apa karena gara-gara gue nawarin jadi temen? Bikin gak konsen belajar aja deh.
Papi? Papi? Sini. Ada apa sih, Mi? Papi lihat tuh. Apa yang aneh? Biasanya kan emang Mami bikinin teh buat Papi dan taruh di situ. Cynthia? Papi, Mami, good morning. Gimana tehnya? Diminum nggak? Buatan aku loh itu, enak nggak? Oh ya, Pap, Mam, mulai hari ini Cynthia mau bantuin semua urusan Papi Mami. Termasuk ngurusin kambing ya, Papi. Boleh kan, Pap? Boleh, sayang. Tentu saja boleh. Ini ya. Ajarilah aku bagaimana tuh bercinta denganmu. Ku pasti bisa. Coba tunjukkan padaku bagaimana kau berjuang. Lepaskan hasrat di jiwa, karena kamu pasti mampu memberi keindahan dunia. Ajarilah aku bercinta, tunjukkan aku satu cara, dan ucapkanlah kata iya. Jika kau memang suka aku, lakukan saja, anggaplah semua biasa. Pergi ke sana deh. Situ ya? Iya. Makasih ya. Dalam hatiku kan gembira. Sorry nih ganggu. Lo berdua temennya Cynthia kan? Lo siapa? Temennya Cynthia juga. Gak heran sih Cynthia punya temen kayak lo. Kan hidupnya sekarang udah kebalik. Ya pantas aja dia punya temen kayak lo. Buset deh nih cewek. Gue nanya baik-baik. Asal lo tahu aja lah ya. Ternyata tampang cantik, penampilan keren, mahasiswi juga. Nggak menjamin ya kalau lo tuh punya otak sama akhlak yang baik. Jangan kurang ajar ya. Lo pikir lo siapa? Ini cewek gue. Lu jangan sembarangan ngomong ya. Mau gue beri lo. Asal lo tahu ya, nama gue Abdi, semester 5 Fakultas Peternakan. Jangan so jadi jagoan di sini. Ngeladenin ababil kayak lo berdua, cuman ngotorin tangan gue aja. Cara nih. Pap, ini kambing kita kenapa ya, Pap? Kok lama banget gedenya? Apa kita salah kasih makan ya, Pap? Apa kurang makannya? Ya apalagi makannya. Kan dia emang makannya rumput sama daun-daunan gini. Itu aja Papi susah nyari rumputnya sama daun-daunan. Maklumlah, kita kan masih baru tinggal di sini. Jadi segala sesuatunya masih bingung. Iya sih, Pap. Tapi kita tuh mesti mikir gimana caranya supaya kita bisa jadi peternak nomor 1 di sini. Maksudnya kamu gimana, Cynthia? Cynthia tuh pengennya kambing kita jadi kambing yang super, Pap. Nggak cuma kambing yang bagus buat dipotong, tapi kambingnya bisa ikut kita adu di kontes binatang. Keren kan? Iya sih, tapi Papi belum berpikiran ke arah situ. Buat Papi yang penting kambing kita layak buat dijual, biar bisa menghidupi kita. Kamu lagi cari apa sih? Mami, ini loh, Mah. Aku lagi cari tahu gimana caranya ngerawat kambing dengan benar. Aku tuh pengen semua kambing kita sehat. Syukurlah kalau semua kambing bisa sehat. Tapi Papi bilang kamu mau ngadu kambing. Iya dong, Mam. Aku tuh pengen jadiin semua kambing kita itu unggulan. Biar uang kita dapat banyak, terus kita bisa ambil lagi rumah kita dari Pak Ramadan itu.
sih kok gitu? Nggak percaya sama Cynthia, hah? Bukan itu masalahnya. Udah deh, Mam. Nggak ada pakai tapi-tapian. Nanti kalau menang, uangnya tuh lumayan banget loh, Mam. Bisa buat ngembangin peternakan kambing kita juga. Udah deh, Mama tenang aja ya. Percayain semuanya ke Cynthia, ya. Tapi mengadu kambing itu sama juga dengan berjudi, sayang. Dan berjudi itu dosa besar. Menang juga belum tentu dapat berkah. Kalah malah jadi celaka. Mami menghargai semua usaha kamu. Tapi sebaiknya kamu cari cara lain deh. Bagaimana caranya mengembangkan peternakan kita. Kok gue kepikiran dia melulu ya? Gak tenang deh nih. Kayak gue harus cari deh. Perasaanku telah terukir sebuah nama indah tertera dalam bingkai lingkaran cinta ala surga. Suara batinku mengalun dendang nada-nada rindu. Risau jiwaku hilang saat kau ada dalam pelukan. Ya ampun, lo lagi. Kalau boleh tahu lo mau kemana emang? Gue mau jalan ke depan. Kenapa nggak naik angkot aja panas begini? Soalnya gue lagi ngehemat duit. Gue mau ke rumah gue yang dulu cerita sama bos lo. Gue mau beli barang-barang gue ketinggalan, terus mau gue jual. Gue mau beliin bahan-bahan makanan buat kambing gue. Jujur ya, sebenarnya tuh gue prihatin sih sama kondisi lo sekarang. Tapi perjuangan lo gue salut.
malam kayak begini kok Cynthia belum pulang juga ya, Pi? Mami nggak usah khawatir. Cynthia sekarang kan sudah jauh lebih berbeda, Mi. Lebih dewasa, lebih matang dan sangat bertanggung jawab. Papi bangga melihatnya. Iya sih, Mami juga bangga sama Cynthia. Bang, gimana? Jadi mau beli gak? Itu asli kok Gucci buatan luar negeri. Wah, mana ya nih? Semua orang yang jual barangnya kemari ngakunya barang asli. Padahal beginian nih di Tasik banyak nih. Udah deh, 50.000 ya. Hah? 50.000? Tasik enak aja. Bang, saya tuh berani sumpah ini tuh asli. Tahu nggak saya beli berapa? 5 juta. Deh, 50.000 ya. Bang. Kalau orang udah sumpah tuh percaya dong, jangan curiga aja. Udah sini kalau nggak mau gue jual tempat lain ya. Yaudah deh, bentar jangan. Saya tambahin deh 200.000 ya, 200.000. Bayarin sekarang ya. 400. Yaudah deh, saya tambahin 20.000 ya. Nah, terakhir nih, gue turunin gocap 3,5. Kalau nggak mau sini deh. Dia jual tempat lain. Waduh, ntar dulu Jang. Masalahnya kalau segitu modal abang kagak cukup. Gimana ya? Udah deh ya, 220. Sini kalau nggak mau sini. Ya, jual tempat lain aja ya. Iya. Yaudah. Ayo bayarin tapi bentar nih. Ada pinjam dulu ya ke toko sebelah ya. Bentar, tunggu dulu. Jangan kemana-mana, sini dulu ya, Neng ya. Waduh. Makasih banget, Abdi. Alhamdulillah, juga Gucci-nya. Cepet banget mau makan. Oh iya sih. Nih, semua ditambah ini jadinya 2.875.000. Wah, lumayan banget. Lumayan deh. Iya, ini mah nggak cuma cukup buat beli makanan kambing gue, tapi cukup buat modal gue ikutin kambing gue ke kontes kambing. Kontes kambing. Jadi lo serius mau jadi pengusaha kambing? Serius banget, Abdi. Gue tuh pengen bikin semua kambing bokap gue itu spesial, biar mereka tuh bisa menang kontes. Oh ya, bantuin gue dong. Mau ya? Pasti, dengan senang hati. Simpen dulu deh tuh duitnya, ntar jatuh. Bang? Kok nggak dihabisin? Sayang loh. Mubazir. Gila, lu makan pedes banget. Sotoy sih lo. Bang, air putih dong, Bang. Aduh, mana sih? Lu sambal semua makan ya? Salah. Ini. Kasian banget sih lo, Sin. Banget ya, sampai makan harus di pinggir jalan. Bokeh banget. Udah deh. Gak usah dipikirin, tenang aja. Emang orang belagu. Kita balik aja yuk. Yuk. Udah, tenang aja.
Ini aja ya. Iya, nggak apa-apa. Kuat nggak? Kuat dong, Cynthia. Gak apa kok, situ aja. Ini aja. Gue beli minum dulu ya. Nggak usah. Gue mau buru-buru balik. Lo kenapa sih? Gue nggak tahu mau ngomong apa sama lo. Tapi yang jelas gue minta maaf ya. Minta maaf kenapa? Ya karena selama ini gue tuh salah nilai lo. Dan gue baru sadar, selama ini ya gue tuh menilai segala sesuatu dari luarnya aja. Maksudnya? Ya selama ini gue kira lo tuh cuma pembantu, cuma jongos. Ternyata lo mahasiswa, satu kampus lagi sama gue. Dan sekarang ini lo banyak banget nolongin gue. Mestinya sih sahabat-sahabat gue, orang deket gue nolongin gue. Tapi mereka malah pergi gitu aja ninggalin gue. Lo tau nggak? Lo itu satu-satunya orang yang peduli sama gue. Sin. Kalau kehadiran gue hari ini bisa bermanfaat buat lo dan bisa bikin lo senang, gue jauh lebih senang daripada lo. Ih, handphonenya mati terus sih. Ih, nyebelin banget sih. Katanya tadi pagi dia mau antar gue. Sekarang handphonenya mati terus. Halo, Ella. Lo lagi di mana? Oh, di kampus. Enggak, gue nyari Tommy. Dia di kampus nggak? Hah? Apa? Bingdot, gue janji, gue bakal ngerawat lo dengan sepenuh hati gue. Tapi dengan satu syarat, lo mesti menang kontes. Ya? Ngerti kan? Gitu dong. Gue pikir nggak jadi datang. Jadi dong. Gue udah khusus minjem mobil sama temen gue buat ngangkut kambing lo. Soalnya kalau lo ajak jalan kaki, bisa-bisa gempor duluan sebelum ikut kontes. Ya, tapi tadi gue udah minta tolong orang buat bawain Bingdot. Bingdot. Iya, namanya kambing bandot. Terus mau bazir dong mobilnya. Oh, enggak, tenang aja. Yang penting kan lo masih bisa bawa gue. Yang punya kambing. Oh, gitu. Kalau buat majikan dan Bingdot sih, gue rela deh ajak jalan-jalan dulu sebelum kontes. Mau nggak? Boleh. Beneran? Yuk. Apa sih kamu gak punya pacar? Cewek sekelas kamu, masa nggak ada cowok yang tergila-gila dengan kamu? Ya emang biasanya gitu sih. Kalau kamu nggak keberatan, aku mau jadi Arjunamu, belahan jiwamu, tempat sampahmu. Bahkan sayang, aku tadi lagi ngajarin. Ya, kok ditampar sih? Itu tadi siapa? Pacar kamu? Bukan, itu teman mau aku. Jadi playboy? Enggak. Gombal. Kok pada gampar sih? Baby, Dot. Gak nyangka gue juara 1 loh dia. Hebat ya? Makasih ya, Bingdot. Set, tenaganya kuat banget, Sin. Lo kasih makanan sih? Hilang saat kau ada dalam pelukanku. Boleh saya beli nggak kambingnya? Saya berani beli dengan harga tinggi loh. 75 juta. 75 juta, Pak? Ya, gimana? Telah mendapatkan dirimu. Tiap kali cintaku katakan
Gimana, Dek? Jangan lama-lama. Terserah lo. Saya tambah jadi 100 juta. Mau ya? 100 juta, Pak. Waduh. Maaf ya, Pak. Kamunya nggak saya jual. Ah, payah. Gimana sih? Sudah dikasih harga tinggi kok. Nggak mau sih. Maaf ya, Pak. Sin. Ya. Gue mau tahu deh alasan lo. Kalau nolak sih tawaran si bapak tadi 100 juta lo, Sin. Itu gede banget buat kambing. Katanya lo perlu buat ngembangin usaha bokap. Iya, gue sadar sih, gue butuh uang sekarang. Tapi gue sadar kalau kasih sayang dan cinta itu nggak bisa diukur pakai uang, apalagi sampai dibeli. Papi, Mami ini kok naik mobil? Hah? Cynthia, Papi sangat bangga sekali sama kamu, sayang. Ada yang mau Papi ceritakan? Sebetulnya seluruh harta Papi itu masih ada. Hah? Ntar dulu, maksud Papi gimana hartanya masih ada? Ih, kok ketawa sih? Ini gimana sih, nggak lucu deh Papi Mami? Apa sih maksudnya? Iya, semua ini Papi dan Mami lakukan karena kita khawatir dengan gaya hidup kamu, Cynthia. Makanya Papi dan Mami mengikuti saran Pak Ramadan untuk pura-pura bangkrut. Astaga, Papi Mami. Ntar dulu, jadi rumah kita itu sebenarnya juga pura-pura dijual, pura-pura disita sama Pak Ramadan? Iya. Rumah itu masih rumah kita, sayang. Aduh, Papi Mami itu bener-bener iseng banget sih. Jadi, Papi Mami tahu dong, Abdi itu siapa? Abdi itu adalah satu-satunya anak Pak Ramadan. Anak Pak Ramadan, Mam? Iya. Itu apaan sih dia? Cynthia. Hah? Oh ya nih, Mam. Ini sebenarnya uangnya Bingdot. Bingdot tuh menang kontes tadi. Cuma kan karena Bingdot itu punya Papi, jadi ya duitnya aku balikin ke Papi sama Mami. Nih, Pap, pialanya. Iya. Dapat juara 1. Iya dong, siapa dulu yang ngelatih, Pap? Cynthia. Papi bangga banget nih punya anak seperti Cynthia. Yaudah kalau gitu kita pulang ke rumah ya. Selamat malam, Pak Ramadan. Selamat malam, Pak Broto. Selamat malam, Abdi. Tante. Selamat malam, Cynthia. Malam, Pak. Jadi selama ini lo berhasil bohongin gue? So
palsu. Tega banget lo bohongin gue. Udah tau gak? Mulai sekarang gue gak mau ketemu lagi sama lo. Cynthia. Gue jelasin dulu, dengerin dulu Sin sebentar aja. Anak-anak Paramadan. Biasa. Yang penting kan misi kita sudah berhasil. Ya. Yeah. Lo tuh jahat banget ya sama gue selama ini. Ternyata lo bohongin gue. Lo ngaku ke gue apa? Pembantunya Pak Ramadan. Ternyata lo anaknya Pak Ramadan. Maksud lo apa sih kayak gitu? Mau ngina gue? Ngina keluarga gue? Enggak. Sebentar gue jelasin aja dulu. Sebentar. Udah, cukup. Gue nggak perlu dengar apa-apa lagi dari lo. Dan mulai sekarang, anggap kita nggak pernah kenal. Sin, gue jelasin dulu, Sin. Gue minta maaf. Gue ngelakuin ini karena disuruh bokap lo dan bokap gue. Karena yang sebenarnya peternak kambing itu bokap gue. Tapi gue tahu sih apapun alasannya tuh gue tetap salah. Maaf ya, Sin. Tapi tolong satu aja, lo jangan benci sama gue, Sin. Gak bisa. Gue gak terima lo bohongin gue gitu aja. Emangnya lo siapa bohongin gue seenak-enaknya? Sin, dengerin gue dulu ya.